Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-da'watu wal mudahat ala nabi alaihi salam. Qala alaihi salam, tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marrah. Wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tugtafarul khotoya wa dhunub wa billahi taufiq wal hidayah. Sholli wa salim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Sholli wa salim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Sholli wa salim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, izin Allah, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi sehat dan afiah. Ini adalah suatu anugerah, nikmat Allah yang sangat luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, saudara-saudari Al-Fakir dimanapun berada, yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir sangat cintai, dan yang Al-Fakir sangat muliakan, yang Al-Fakir sangat banggakan. Dan insya Allah semuanya calon-calon surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir di kesempatan ini mau berbicara atau ngobrol-ngobrol tentang satu kalimat ya. Benarkah ajaran tarekat itu sesat? Kenapa Al-Fakir mengangkat tema ini? Ya karena memang sudah jadi bola panas liar di permukaan bumi ini. Banyak orang yang mengatakan, wah, saya tidak mengerti dengan ajaran tarekat. Tarekat adalah sesat. Berbagai macam. Jadi orang ini kebanyakannya miring. Menganggap terhadap tarekat itu miring. Dianggapnya tarekat itu tidak mau sholat. Dianggapnya tarekat itu tidak menjalankan sholat. Dianggapnya tarekat itu tidak menjalankan syariat. Itu adalah prasangka yang sangat tidak benar. Karena yang dinamakan tarekat itu adalah suatu penjelmaan, pengamalan daripada syariat. Jadi tidak boleh kita bertarekat sebelum kita memahami syariat. Jadi orang yang bertarekat berarti orang sudah mahir di dalam syariat. Jadi kalau memang ada orang tarekat tapi syariatnya tidak bisa, itu tarekat gadungan, tarekat palsu. Jadi yang sejatinya tarekat itu adalah yang cinta ngaji. Jadi, makanya Hadratil Kiram ya, guru-guru Al-Fakir, para masyayikh, kalau ditanya, dia sebenarnya tarekatnya berbagai macam. Ada yang tarekat Sadiliyah,
ada yang torekat Naqsyabandiyah, ada yang bertorekat Kholidiyah, ada yang bertorekat Syamaniya, berbagai macam torekat. Tapi kalau ditanya, waktu ini, Mama torekatnya apa? Enggak, oh saya torekat Syadiliyah. Enggak, justru dia menjawabnya, torekat saya ngaji. Jadi ngaji sebenarnya. Jadi ahli torekat, pengamal torekat itu adalah ahli ngaji. Makanya kita, ya Al-Fakir sudah bilang warawirilah. Jadi kita jangan cepat kita menyangka orang. Jangan cepat kita menilai orang dengan yang miring sebelum kita mengetahuinya. Jadi ajaran torekat itu adalah ajaran Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi torekat ini dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Nabi, dari Nabi ke sahabat, dari sahabat turun temurun sampai ke para ulama, sampai ke kita yang dinasibkan Allah bertorekat. Cuma ya kita harus mempelajari tentang torekat. Jadi supaya apa? Ya intinya, artinya, ya jangan sampai kita ya seperti yang merebak di masyarakat, ajaran torekat sesat, segala berbagai macam. Jangan sampai seperti. Padahal torekat itu adalah suatu ajaran yang sangat mulia, sangat luar biasa. Orang itu, seorang ulama tidak mungkin menjadi waliullah kalau tidak bertorekat. Semua para ulia Allah adalah berjalan daripada torekat. Torekat ini banyak torekat ini. Ya mungkin ratusan ya, mungkin lebih. Tapi yang masyhur, yang muktabaroh di Indonesia itu adalah 46 toriko ya, atau torekat. Jadi ini ada yang nyebut toriko itu santri, lekoh dia toriko, ro ya, lekop, tamar butuh toriko. Ada yang nyebut tarekat nih, kalau nyebut tarekat ya, mungkin sumbernya ya daripada buku bertuliskan Latin, ditulisnya kan tarekat. Makanya ada yang nyebut tarekat. Jadi kalau yang nyebutnya tarekat berarti dia membacanya dari buku. Kalau yang nyebut toriko berarti dia membacanya kitab. Jadi sesuai dengan ejaan harap gitu kan. Seperti jadi sama sekali toriko itu adalah bukan ajaran sesat, tapi toriko itu adalah ajaran Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Fakir tidak akan membahas tentang keutamaan segala macam, lebih mendetail tentang toriko, ya Al-Fakir hanya sekadar garis besarnya saja. Jadi yang meragukan terhadap ajaran toriko, jangan ragu. Jadi toriko ini adalah murni ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya cuman Al-Fakir bilang di dalam Islam ini memang ilmu sangat luas. Dan ilmu itu adalah makanan jiwa, makanan ruh. Ya seperti halnya badan kita, jasad kita memerlukan makanan. Ya tentu makanan badan pun berbeda. Kalau yang umur 1 bulan ya mungkin makanannya ASI lah. Misalkan setahun ya mungkin makanannya ya paling serelak ya. Makan 7 tahun udah mulai ke nasi. Ya kalau misalkan umur dari 10 tahun ke atas ya mungkin udah jambu mentah juga udah dimakan. Tulang juga udah bisa dimakan. Tuh, jadi makan ruh pun seperti itu yang bentuknya ilmu. Ya mungkin ya kita pertama tauhid. Yang jangan sampai kita tinggalkan. Tauhid, fikih, tasawuf itu syariat ya, ilmu syariat. Itu terus torikoh, ya mungkin torikoh udah lain lagi nih. Kelas ruh itu lain lagi. Ya mungkin karena torikoh ini adalah sudah lain level gitu maksudnya. Jadi luar biasa ya, makanya
banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ributkan. Kalau misalkan ada orang nih bertoriko sehingga kita sampai didatangi Jibril, misalkan sampai didatangi malaikat, sampai didatangi jin-jin Islam segala macam, ya kita jangan, wah, kalau orang mengaku bisa melihat jin, diragukan keislamannya. Jangan bilang seperti itulah. Jangan bilang seperti itu. Dari mana itu berdasarnya? Dari mana itu dasarnya kita? Sampai kita bisa mengatakan, sampai kita bisa menentukan, sampai kita bisa menilai bahwa orang yang bisa bertemu dengan makhluk gaib, bisa bertemu dengan jin, bisa melihat setan, itu kita anggap bahwa itu diragukan keislaman, itu dasarnya apa? Makanya oleh karena itu, ya Al-Fakir sangat merindukanlah. Merindukan apa? Ya, berbicaralah kita di area kita. Ya, kalau kita memang kita belum melihat jin, belum melihat setan, ya belum ke arah-arah begitulah. Terus ada orang yang bisa, ya udah. Kita jangan bicara memang kita belum melihat, gitu kan. Terus ada orang yang sudah melihat, ya kita hargai, ya itu pemberian Allah kita. Makanya ada istilah al-hikmah. Sebenarnya kalau al-hikmah itu, ya kalau kita dari lugo ya al-hikmah. Al-hikmah itu adalah ilmu kan. Al-hikmah itu adalah ilmu. Tapi ada lagi dobit keterangan bahwa al-hikmah itu, ilmu hikmah itu adalah yang mampu atau yang bisa membawa khalayak umum ke jalan Allah itu kan. Ya makanya gini kan. Jadi yang disebut hikmah itu sebenarnya mahal gitu. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira ya. Jadi memang orang yang diberi hikmah, diberi ilmu, ya, diberi kelebihan oleh Allah, ya itu tidak semua orang. Jadi tidak setiap-tiap orang yang pintar ngaji ya diberi hikmah. Ya, hikmah yang artinya lain, maksudnya artinya lain seperti apa? Ya, misalkan ditembak tidak mempan, dipacok misalkan tidak kena, ya, tidak mempan juga, misalkan bisa tidak terlihat orang, itu namanya hikmah itu. Jadi Allah tidak memberikan ke setiap orang yang pintar ngaji itu diberikan, tidak, karena itu mah mahal. Jadi Allah memberikan ya kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa mungkin para aulia-aulia Allah atau ya para ahli-ahli ibadah gitu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya pekerjaan dan amalan seperti itu juga. Cuma bedanya kadang-kadang orang yang belum begitu memahami terus diberi oleh Allah kelebihan seperti itu. Jadi dia akhirnya ngobrol dengan orang lain, akhirnya timbul bola panas liar gitu. Wah, dukun. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Kita hargai. Berarti dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diberikan. Kenapa dia diberikan? Ya, itu kehendak Allah. Jadi yang jelas dengan kelebihan orang, jangan sampai kita justru kita yang menjadi dosa, punya salah. Dosa apa? Salah apa? Kita suudzon, menyangka orang itu dukun karena diberi oleh Allah kelebihan, bisa bertemu dengan jin, bisa melihat makhluk gaib. Oleh karena itu, Al-Fakir bicara ini adalah tiada lain, tiada bukan. Yang Al-Fakir harapkan adalah mari kita saling menghargai. Mari kita saling menyadari. Karena kalau kita misalkan gini, bos ada orang nih diberi kelebihan oleh Allah misalkan. Apa kelebihan? Ya bisa bertemu dengan jin, bisa bertemu dengan malaikat, bisa misalkan binatang-binatang buas bisa tunduk. Terus kita nih belum diberikan oleh Allah. Wah, kita ngaji mah pinter nih. Hadis, hafaz ribuan hadis, Al-Quran, hafaz Al-Quran. Tapi kita tidak diberikan oleh Allah kelebihan seperti itu. Ya, jangan kita menghinakan,
menyebutkan orang yang diberi kita, wah itu madukun, jangan didekati, jangan begitu. Itu namanya kita tidak benar, tidak baik. Hargai oleh kita. Saudara kita yang diberi kelebihan oleh Allah, nah, ya lebih baik kita kalau kita tidak menanya juga, ya kita hormatilah. Ya udah, Allah memilih dia. Allah memberi kelebihan dia. Karena Allah memilih, menjadikan terhadap hambanya beda-beda. Wali juga beda-beda, pangkatnya beda-beda, levelnya beda-beda. Ya kita juga para ulama seperti itu. Jadi dengan kepintaran kita, kepasihan kita, kemahiran kita, dengar pembendaharaan ilmu, misalnya kita hafal hadis banyak, hafal Quran juga, hafiz. Jangan kita itu menjadi kita sombong, jangan. Jadi kita diberi oleh Allah ilmu. Dengan bisa kita hafal Al-Quran, subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Terus kita bisa hafal hadis, ribuan hadis, sungguh luar biasa kita terima. Terus ada orang lain tidak hafal Quran, terus tidak hafal hadis ribuan, tapi diberi oleh Allah hikmah, kelebihan yang kita tidak diberi. Ya kita muliakan. Jadi saling Allah memberikan kepada kita. Ada kita diberi banyak hafalan Al-Quran, hadis, terus ada orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada hakikatnya semuanya adalah pemberian Allah. Itu adalah baik bagi kita menurut Allah. Apapun yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, Al-Fakir bicara seperti ini adalah Al-Fakir ingin kita itu tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Jadi kita saling menghormati saja, saling menghargai saja. Entah kita di hadapan Allah nanti, kan bagaimana nanti? Belum kita bisa menentukan, wah saya pasti masuk surga, wah saya pasti paling yang benar. Enggak bisa begitu. Jadi nanti keputusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang kita bicara tentang masalah thariqah, jangan terlalu banyak kita membaca kitab thariqah. Ini saja dulu yang kita ingin mengerti tentang ilmu thariqah. Coba baca kitab Tanwirul Qulub. Coba kita baca kitab Majmu'atur Rasail. Coba kita baca kitab Mukasyafatul Qulub. Coba kita baca kitab Wasiatul Matbuliyah. Coba kita baca kitab Sirrul Asrar. Coba kita baca kitab Hilyatul Auliya. Coba kita baca kitab Ihya Ulumuddin. Coba kita baca kitab Madarijus Salikin. Coba kita baca kitab Al-Hikam. Dan sebagainya. Sangat banyak. Jadi ya hampir setiap kitab ya menerangkan tentang syariat, tentang thariqat. Ya, tidak lepas Al-Hikmah. Karena Al-Hikmah juga di situ adanya. Jadi, ya kebanyakan yang diberi Al-Hikmah oleh Allah adalah para ahli waro. Para ulama-ulama yang selalu mendekat dengan Allah. Kebanyakannya yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, tidak menutup kemungkinan banyak juga orang yang biasa-biasa, karena dia taat, karena dia selalu mencintai ibadah. Kadang-kadang banyak yang diberi al-hikmah. Jangan labeli dukun oleh kita, jangan. Itu keberuntungan dia. Ternyata dia terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Fakir sekali lagi katakan, Al-Fakir bicara seperti ini, Al-Fakir sebenarnya orang bodoh. Al-Fakir tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Cuman Al-Fakir sedih melihat di masyarakat gitu. Di masyarakat ya, yang Al-Fakir lihat, oh dia orangnya hebat, hadisnya pasti, Al-Qurannya hebat. Tapi dia masih, kalau Al-Fakir pikir gitu ya, oh dia kayaknya menjelek-jelekan para aulia gitu. Para aulia Allah. Karena
yang Al-Fakir lihat, yang sering didatangi orang, terus minta solusi, terus ngasih wirid, nyuruh puasa, nyuruh riyadu, itu kebanyakannya ya para ahli-ahli waro, para ahli-ahli ibadah, ulama-ulama waro gitu. Tapi ini disebut dukun. Jadi Al-Fakir ironis sedih. Jadi Al-Fakir ngobrol ini, Al-Fakir bicara ini hanyalah ayo kita hilangkan saling jelek-menjelekan. Ayo kita saling memuliakan. Ayo kita saling mengangkat. Ayo kita saling menghargai. Udah Al-Fakir katakan, entoh kita di hadapan Allah adalah sama. Sebelum Al-Fakir untuk mengakhiri ini perbicaraan, untuk mengakhiri ini obrolan, mari kita bacakan satu hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Jadi sebaik-baiknya rumah, ya rumah kita, rumah orang Islam. Sebaik-baiknya rumah orang Islam itu adalah yang di dalamnya ada anak yatim. Terus yatim itu kita perlakukan baik. Itulah sebaik-baiknya rumah orang muslim. Jadi sebaik-baiknya rumah orang muslim itu adalah di dalamnya ada anak yatim dan kita perlakukan baik. Dan sebaliknya wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Dan sejelek-jeleknya rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan tidak baik. Ini hadis menjadi penutup dalam obrolan ini. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, yang tidak elok, yang tidak enak dengar. Ini mohon maaf. Jadi Al-Fakir sebenarnya tidak bertujuan apa-apa. Al-Fakir hanyalah merindukan pecinta perdamaian. Jadi jangan sampai di antara kita ego-egoan, saling menyalahkan, merasa paling benar sendiri. Insya Allah. Al-Fakir yang sangat hina, Al-Fakir yang sangat bodoh, berbicara ini karena Al-Fakir sekali lagi merindukan perdamaian, merindukan persahabatan, merindukan kenyamanan, merindukan saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan di antara kita. Entoh itu adalah inti atau ajaran daripada agama kita. Sekian demikian. Terima kasih. Al-'afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.